Pada waktu saya mengikuti virtual Sunday service pada hari Minggu yang lalu, saya menerima suatu impresi dari Roh Kudus sebagai suatu arahan dalam masa kita mendesak dalam hadirat-Nya. Yang pertama, Roh Kudus akan membawa kita untuk bertumbuh dalam wisdom, stature, and favor. Tuhan mau kita mengembangkan takaran iman dalam kehidupan kita secara sedemikian rupa, sehingga mulai muncul kerinduan dan pengharapan untuk Roh membawa kita bertumbuh di dalam wisdom, stature, and favor. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mencatat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sudah membahas tentang hal ini dalam beberapa hari terakhir. Yang kedua, Roh Kudus akan membawa kita untuk mengalami penyingkapan tentang ladang yang sudah Dia berkati. Jenis pekerjaan yang memang sudah Dia tetapkan untuk menjadi profesi dan sekaligus ladang pelayanan kita. Belajarlah mengenali jenis passion yang Tuhan kobarkan dalam hidupmu. Jadikan passion yang mulai Roh Kudus kobarkan setiap kali kita berdoa atau menyembah sebagai tuntunan atau patokan dalam kita merancang kehidupan kita. Inilah patokan ora et labora. Kita berdoa, kita mencari tuntunan Roh atas hidup kita, sampai Roh Kudus menyatakan rahasia yang selama ini merupakan isi hati Bapa bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 10-12. Barulah setelah Roh Kudus menyatakan rencana atau rancangan Bapa, kita pun melangkah mengikuti arahan Roh tersebut. Saya percaya pada saat kita terus membangun persekutuan dengan Bapa, Roh Kudus sendiri juga terus menyelidiki hal-hal yang ada dalam hati Bapa berkaitan dengan diri kita, dan Dia akan menyatakannya kepada kita. Perjalanan hidup sebagai anak Allah bukanlah perjalanan hidup yang penuh kira-kira atau dugaan yang tidak jelas. Perjalanan hidup kita sangat jelas, sistematis, terukur, dan progresif. Roh Kudus akan membawa kita untuk terus maju dan mengalami progres di dalam Dia. Kalau selama ini perjalanan hidup kita terasa hanya berputar-putar di padang gurun rohani, maka inilah saatnya untuk kita men-setting ulang hidup kita guna melangkah masuk dan menaklukkan tanah perjanjian kita. Dalam doa Ishak, saat ia melepaskan berkat kesulungan kepada Yakub, Alkitab mencatat, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan, atau bau ladang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian pasal 27 ayat 27-29. Alkitab menegaskan, kala Tuhan membawa kita memasuki ladang yang sudah Ia berkati, maka kita akan menikmati yang pertama. Tuhan akan memberikan kehidupan untuk memastikan apa yang kita kerjakan pasti selalu menghasilkan. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan jenis pekerjaan atau profesi yang akan membuat kita jadi menikmati berbagai berkat atau kelimpahan yang daripadanya. Yang ketiga, Tuhan juga akan membuat kita menikmati promosi yang daripadanya, yang membuat keberadaan kita menjadi ternama di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Dan yang keempat, Tuhan akan membesarkan kita di antara sanak saudara atau kaum keluarga kita. Dan yang kelima, Tuhan akan ikut memberkati orang-orang yang memberkati dan berbuat baik kepada kita. Tapi Dia juga akan menghukum orang-orang yang berniat berbuat jahat kepada kita. Inilah juga
jaminan berkat yang Dia sediakan bagi semua orang yang mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan terus menyelaraskan hidup mereka di jalan-jalan Tuhan. Amin.